Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian kembali bertemu bersama Ibu dalam mata pelajaran sosiologi di kelas 12 IPS. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini kalian akan Ibu jelaskan tentang syarat, ciri, dan tipe-tipe dari kelompok sosial. Menurut Robert Camerton, ada 3 kriteria atau syarat sebuah kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial memiliki pola interaksi. Apa itu? Bahwa kelompok itu memiliki pola interaksi tersendiri dalam kelompoknya. Apabila mereka sudah di dalam kelompok sosial tersebut, maka antara satu dengan yang lainnya akan terjadi yang namanya komunikasi. Itulah yang disebut dengan adanya pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok. Jadi, seseorang itu memahami bahwa dirinya ada di dalam lingkungan kelompok yang ada. Contohnya, kalian di dalam lingkungan kelas kalian. Kalian sadar betul kalau kalian ada di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok tersebut. Maksudnya, selain diri kita menyadari bahwa kita berada di dalam interaksi tersebut, kita berada dalam kelompok tersebut, orang lain juga sadar bahwa setelah melihat kita, dia bakal mengetahui, oh si A itu anak kelas 10 IPS. Si B ini anak kelas 11 IPS 1. Dan si C ini anak kelas 12 IPA. Menurut Sujono Sukomto, syarat dari kelompok sosial itu dibagi menjadi 5. Apa sajakah? Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, kamu sadar kalau kamu berada dalam kelompok kelas 11 IPS. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Artinya, di dalam kelompok tersebut, kamu akan saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat seperti persamaan ras, persamaan suku, persamaan agama, persamaan ideologi, dan persamaan-persamaan yang lain yang membuat mereka merasa masuk ke dalam anggota tersebut. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Masih semangat belajarnya? Sebelum Ibu lanjutkan penjelasan Ibu,
Mari sama-sama kita melihat gambar-gambar berikut. Nah, dari gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, Ibu akan menjelaskan tipe-tipe kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, kelompok sosial terbagi dua. 1. Kelompok mekanik. Kelompok mekanik biasanya belum mengenal pembagian kerja. Yang diutamakan adalah perasaan, perilaku, dan sikap kelompok sosial mekanik diikat oleh kesadaran kolektif yang ada di luar anggota dan bersifat memaksa. Contohnya, masyarakat dahulu, masyarakat desa. Yang kedua, kelompok organik. Biasanya sudah mengenal pembagian kerja, bersifat mengikat, sehingga unsur masyarakat tersebut saling bergantungan. Contohnya, masyarakat modern atau masyarakat kota. Menurut Ferdinand Tönnies, kelompok sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, Gemeinschap atau paguyuban. Paguyuban adalah merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif, serta keterkaitan yang dibawa sejak lahir, contohnya keluarga. Yang kedua, Gesellschaft atau patenbayan, merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tapi masing-masing tetap mandiri, bersifat sementara dan semu. Contohnya koperasi, perusahaan, ataupun PT. Selanjutnya, menurut Charles H. Cooley, kelompok sosial dibagi dua. Yang pertama, kelompok primer. Biasanya ditandai dengan pergaulan dan kerjasama serta tatap muka yang dilakukan secara intim. Contohnya, ruang lingkupnya adalah keluarga, teman sebaya, teman masa kecil, rukun warga, dan komunikasi. Yang kedua, ada kelompok sekunder, bersifat formal, tidak pribadi, dan berciri lembaga. Yang terakhir, menurut pendapat W.G. Summer, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok in-group, di mana dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Yang kedua, kelompok out-group. Kelompok out-group, kelompok yang biasanya dikenal sebagai lawan dari kelompok in-group. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini pelajaran kita untuk kali ini. Dan nanti akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semakin pintar. Ibu akhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.